Bayangkan kamu lagi bangun sebuah benteng raksasa di dalam rumahmu sendiri. Bukan dari batu bata ya, tapi dari 170 ton barang bekas. Wow, itu banyak banget. Iya kan? Tumpukan koran, piano rusak, kotak-kotak kosong. Kamu numpuk itu semua sampai ke langit-langit, nutup semua jendela, dan ngunci pintu dari dalam. Kenapa? Supaya kamu nggak pernah lagi ngerasain sakitnya kehilangan seseorang yang kamu cintai. Kedengerannya ekstrim banget ya, kayak fiksi. Benar. Tapi ini beneran kejadian sama Collier bersaudara di Amerika bertahun-tahun yang lalu. Dan meski kita mungkin nggak nimbun ratusan ton sampah di ruang tamu. Iya, semoga aja enggak ya. Iya. Tapi pernah nggak sih kamu panik tak karuan cuma karena seseorang nggak balas pesan WhatsApp-mu selama 2 jam? Dan tiba-tiba otakmu mutusin, oke, mereka benci aku, hubungan ini selesai, aku bakal sendirian selamanya. Nah, loncatan pikiran yang ekstrim itu, dari sebuah pesan yang belum dibaca menuju ketakutan eksistensial, secara biologis itu terjadi cuma dalam waktu 74 milidetik. Wait, 74 milidetik? Iya, jauh-jauh lebih cepat dari kedipan mata. Oh wow, jadi sebelum kita bahkan punya waktu buat mikir logis, tubuh kita tuh udah bereaksi seolah-olah kita lagi dikejar harimau. Tepat banget. Dan buat kamu yang lagi dengerin diskusi kita hari ini, silakan duduk santai. Misi kita di sesi ini bukan buat ngehakimi siapapun atau bilang kalau ada yang rusak di dalam diri kamu. Nggak sama sekali. Benar. Eksplorasi mendalam kita kali ini tuh didasarkan pada sebuah dokumen analisis neuropsikologis dan sosiokultural yang sangat komprehensif. Judulnya, Mengatasi Takut Kehilangan Akibat Trauma. Kita pengen banget jawab satu pertanyaan yang mungkin sering menghantuimu di malam hari. Kenapa kamu selalu takut kehilangan semua yang kamu punya? Entah itu karyemu, uangmu, atau orang-orang yang kamu sayang. Oke, mari kita urai ini. Karena jujur aja, rasanya capek banget kan? Kamu lagi duduk di kafe, kerjaan aman, teman-teman ada, tapi di sudut kecil pikiranmu ada bisikan konstan. Kapan semua ini bakal hancur? Sangat melelahkan pastinya. Dan buat paham dari mana datangnya rasa takut yang konstan ini, kita harus lihat ke dalam mesin yang ada di kepala kita, yaitu arsitektur otaknya. Karena dari riset yang kita kumpulkan, ini bukan sekedar masalah overthinking atau kamu kurang bersyukur kan? Ini murni masalah perangkat keras. 100% benar. Ketakutan yang kamu rasain itu berakar pada disregulasi sirkuit saraf, khususnya sirkuit ketakutan. Ada 3 aktor utama di sini: amigdala, korteks prefrontal, dan hipokampus. Kita mulai dari amigdala dulu ya. Oke, si pusat alarm kita. Betul. Amigdala ini adalah sistem alarm purba di otak. Buat seseorang yang pernah ngalamin trauma, dan ingat ya, trauma itu nggak harus perang atau kecelakaan parah. Trauma emosional yang berulang juga dihitung. Nah, amigdala mereka ini berada dalam kondisi hiperaktif yang kronis. Maksudnya dia nyala terus gitu? Iya, dia menyala di ambang batas yang paling rendah sekalipun. Ini seolah-olah amigdala itu kayak alarm asap di dapur yang terlalu sensitif ya. Kita cuma lagi manggang roti nih, alarmnya nyala panik sampai nyemprotin air ke seluruh ruangan. Analogi yang pas banget. Nah pertanyaannya, di mana orang dewasa di dalam ruangan itu yang harusnya matiin alarm dan bilang, santai, ini cuma roti panggang? Nah, si orang dewasa di ruangan itu adalah korteks prefrontal, atau lebih spesifiknya, ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC. Dalam otak yang rileks dan sehat, VMPFC ini ngelakuin proses yang namanya top-down inhibition. Dia ngerem amigdala pakai logika. Oh, dia yang tugasnya nenangin? Iya, tapi pada otak yang kelelahan karena kewaspadaan ekstrim atau trauma masa lalu, VMPFC ini jadi hipoaktif. Dia melemah. Sistem remnya secara harfiah blong. Ya ampun. Jadi secara logika, kita tuh sebenarnya tahu pasangan kita mungkin cuma lagi rapat makanya nggak balas chat. Tapi tubuh kita bergetar panik karena rem logikanya blong. Ya, karena tubuhmu ngerespon sinyal 74 milidetik tadi, bukan logikamu. Dan ini diperparah lagi sama aktor ketiga. Hipokampus. Betul. Hipokampus itu bagian otak yang ngasih stempel waktu dan konteks pada memori kita. Tunggu. Seingatku, dari catatan riset kita, stres kronis itu bisa secara fisik ngubah bentuk hipokampus kan? Sangat bisa. Hormon stres kayak kortisol, kalau terus-terusan membanjiri otak, itu bakal bikin hipokampus menyusut secara fisik. Serius? Bisa menyusut? Iya.
Dan waktu dia menyusut, dia kehilangan kemampuannya buat ngebedain memori. Otak jadi gagal ngenalin mana masa lalu yang menyakitkan dan mana masa kini yang sebenarnya aman. Jadi tubuh kita nggak tahu kalau kejadian buruk itu udah lewat 10 tahun yang lalu. Nggak tahu. Bagi sistem sarafmu, ancaman itu terjadi di detik ini juga. Wow, pantes saja rasanya nyata banget secara fisik ya. Dada sesak, keringat dingin. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru nih. Kalau tubuh kita terus-terusan ngebunyiin alarm yang salah, kenapa kita justru sering mendekatkan diri pada situasi yang bikin kita merasa terancam? Maksudnya gimana tuh? Ya, kenapa kita sering bertahan di kerjaan yang toksik atau hubungan yang jelas-jelas nyakitin kita? Bukannya harusnya secara insting kita lari dari rasa sakit? Nah, yang sangat menarik di sini adalah dinamika alam bawah sadar kita itu bekerja dengan cara yang sangat kontraintuitif. Sigmund Freud punya konsep yang namanya kompulsi repetisi. Kompulsi repetisi. Kayak mengulang sesuatu gitu? Benar. Otak kita secara bawah sadar berusaha merekonstruksi dan mengulang kembali rasa sakit atau trauma masa lalu di masa kini. Tunggu dulu. Jadi kita secara nggak sadar menyabotase kebahagiaan kita sendiri. Cuma karena rasa sakit itu kayak teman lama. Buat apa kita ngelakuin itu? Buat nyampe apa yang disebut sebagai mastery atau penguasaan. Gini, di masa lalu, waktu rasa sakit itu terjadi, kamu mungkin ada di posisi yang pasif kan? Sebagai korban, mungkin sebagai anak kecil yang nggak berdaya. Oke, masuk akal. Terus? Sekarang otakmu nyoba nyiptain lagi skenario yang sama persis, tapi dengan harapan kali ini kamulah sutradaranya. Kamu berharap kali ini kamu bisa mengubah akhir ceritanya. Berarti ini kayak ilusi kendali ya? Kayak kalau aku bisa bikin orang yang sedingin ayahku jadi cinta sama aku sekarang, berarti aku udah menang gitu. Tepat banget. Dan ini ngelahirin fenomena familiarity with pain, atau keakraban dengan rasa sakit. Buat otak yang trauma, rasa aman itu justru nakutin banget. Karena dia asing, nggak bisa ditebak. Jadi menderita itu lebih nyaman karena udah biasa. Sayangnya iya, otak lebih milih penderitaan yang polanya udah jelas daripada kedamaian yang kerasa kayak jebakan. Otak selalu bersiap pada skenario terburuk, supaya kalau kehilangan itu beneran terjadi, rasa sakitnya udah bisa diprediksi. Tapi, apakah persiapan mental buat kehancuran ini benar-benar ngelindungin kita? Maksudku, apakah bersiap buat disakitin itu bikin pas jatuhnya jadi nggak terlalu sakit? Enggak sama sekali. Itu cuma ilusi terbesar dari kompulsi repetisi. Upaya ini nggak pernah bawa penyelesaian atau closure. Sebaliknya, dia justru memperdalam luka di otak. Oh, wow. Berarti malah nambah parah ya? Betul. Kita ngira dengan bersiap-siap patah hatinya bakal kerasa lebih ringan. Padahal, kamu maksa sistem sarafmu buat hidup dalam bayang-bayang rasa sakit itu setiap hari. Energi mentalmu terkuras habis. Dan kelelahan mental ini yang akhirnya bermanifestasi jadi apa yang kita sebut hipervigilansi emosional kan? Kewaspadaan yang benar-benar nguras tenaga. Iya. Maksudku, bayangin aja betapa capeknya harus terus-terusan memindai nada suara atasanmu, atau menganalisis perubahan sekecil apapun di wajah temenmu, atau nyari-nyari tanda penolakan dari keheningan. Ya, itu bentuk nyata dari otak yang lagi nyoba ngelindungin dirinya sendiri, dan pas digabungin sama gagalnya korteks prefrontal buat ngecek realitas tadi, kita masuk ke tahap katastrofisasi. Katastrofisasi. Ini yang kayaknya paling relatable buat banyak dari kita, generasi muda apalagi. Pikiran yang langsung lompat ke skenario kiamat. Contohnya gimana tuh biasanya? Ya kayak bos tiba-tiba ngechat, kita perlu bicara besok pagi. Otak kita langsung mikir, oke, aku bakal dipecat. Kalau dipecat, aku nggak bisa bayar kos. Nanti aku jadi gelandangan dan semua orang bakal benci aku. Berlebihan banget kan? Apakah overthinking ekstrim ini sebenarnya strategi bertahan hidup juga? Buat kamu yang sering ngerasain ini, penting banget buat nyadari kalau ini bukan berarti kamu aneh atau gila. Ini murni strategi bertahan hidup. Otak yang trauma itu nggak punya toleransi terhadap ketidakpastian. Oh, jadi digantung itu rasanya lebih menyiksa. Bener banget. Nunggu besok pagi buat ngobrol sama bos itu kan ruang hampa, nggak pasti. Jadi otak nyoba menoleransi ketidakpastian itu dengan menciptakan sebuah kepastian yang buruk. Kepastian yang buruk, menarik. Iya, karena buat amigdala, merasa yakin kalau kamu bakal hancur itu jauh lebih menenangkan daripada harus ngambang dalam rasa nggak tahu. Masuk akal sih. Dan ini ngejelasin banyak perilaku defensif kita ya. Kayak over preparation, kerja lembur gila-gilaan karena takut dianggap gak berguna. Atau yang lebih ekstrim, fenomena ghosting. Nah iya, narik diri duluan. Mbar,
Ya, aku aja deh yang mutusin hubungan ini sekarang, supaya aku nggak kelihatan menyedihkan pas kamu ninggalin aku nanti. Semua perilaku pelindung itu akarnya sama. Teror akan ketakutan kehilangan kontrol kayak di masa lalu. Oke, sejauh ini kan kita ngomonginnya di level individu ya, di dalam biologi satu otak. Tapi ada satu bagian dari dokumen riset kita yang lumayan ngusik pikiranku. Bagian yang mana tuh? Gimana kalau ketakutan ini nggak cuma dialami satu orang? Karena kalau kita lihat di sekitar kita, di negara kita khususnya, rasanya ada ketakutan finansial yang sifatnya massal banget. Semua orang takut jatuh miskin. Semua orang ngerasa harus nimbun uang karena bencana bisa datang kapan aja. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus lihat sejarah trauma sistemik kita. Di Indonesia, salah satu titik baliknya itu kan krisis moneter tahun 98. Oh, krisis 98. Ya. Buat generasi yang lebih tua, itu bukan cuma catatan di buku sejarah ekonomi loh. Itu adalah luka psikologis kolektif yang sangat dalam. Kebangkrutan massal, inflasi yang nggak masuk akal, dan 20 juta orang tiba-tiba nganggur dalam waktu singkat. Ngeri banget sih itu. Tunggu, aku bisa ngerti kalau orang tua kita trauma, karena mereka yang ngalamin langsung. Tapi, buat generasiku yang mungkin tahun 98 tuh baru lahir atau masih balita main sepeda, kenapa kita ikutan panik? Apakah kita mewarisi ketakutan dari krisis yang bahkan kita nggak inget? Secara sosiokultural dan psikologis, iya. Ini yang namanya trauma antar generasi atau intergenerational trauma. Jadi diturunkan ya? Betul, orang tua yang lihat semua yang mereka bangun hancur dalam semalam, sistem saraf mereka berubah, amigdala mereka jadi hiperaktif permanen dalam hal keamanan finansial. Waktu mereka membesarkanmu, rasa panik dan kewaspadaan ekstrim itu ditransfer lewat pola asuh sehari-hari. Jadi, ketakutan akan kegagalan atau kemiskinan yang kita rasain sekarang ini mungkin bukan karena kita mental tempe atau kurang ambisi, tapi karena kita secara harfiah dibesarkan di dalam ruang gema kepanikan orang tua kita. Kita kayak mewarisi PTSD finansial. Tepat sekali. Dan sistem ini ngelahirin sebuah fenomena yang sangat mencekik generasi muda zaman sekarang, yaitu generasi sandwich. Ah iya, generasi yang terjepit. Harus jadi jaring pengaman finansial buat orang tua di atas, tapi juga harus nyokong anak-anak atau adik-adik di bawah mereka. Beban ganda. Bayangin tekanan di sistem saras generasi sandwich ini. Mereka nggak cuma berjuang buat survive untuk diri sendiri. Kalau mereka gagal, kalau mereka dipecat, seluruh struktur keluarga bisa runtuh. Berat banget. Pantesan setiap pengeluaran kecil atau tiap keputusan karir kerasa kayak ancaman eksistensial. Iya, mereka hidup dalam keadaan high alert permanen, kewaspadaan tingkat tinggi terus-terusan. Dan ketidakamanan finansial yang sistemik ini pasti ngaruh ke suasana di rumah kan? Kalau orang tua terus-terusan merasa terancam miskin, pola asuh mereka berubah jadi sangat protektif, kayak strict parents gitu. Kamu nggak boleh bikin satupun kesalahan atau hidupmu bakal hancur. Persis! Pola asuh yang kaku dan penuh ketakutan ini sering banget nyiptain harga diri yang bersyarat pada anak. Anak belajar buat jadi people pleaser. Maksudnya harga dirinya tergantung validasi luar pas kita dewasa. Karena rasanya banyak dari kita yang terjebak di siklus yang sama terus. Takut ditinggal pacar yang sebenarnya itu gema dari takut ditolak orang tua. Nah, ini secara langsung ngebentuk gaya kelekatan kita atau attachment style yang insecure. Karena kebutuhan emosional dasar nggak dipenuhi dengan konsisten waktu kecil, pas dewasa seseorang bisa punya 1 dari 3 gaya kelekatan yang nggak aman ini. Apa aja tuh yang 3 itu? Yang pertama, anxious preoccupied. Sistem saraf mereka ini selalu nyari bukti kalau mereka bakal ditinggal. Oh, ini yang biasanya jadi terlalu manja atau clingy itu ya? Bener, mereka nuntut validasi terus-menerus. Karena amigdala mereka teriak, kalau dia nggak muji aku hari ini, berarti dia bakal pergi. Berarti capek banget ya jadi mereka. Terus yang kedua? Yang kedua itu kebalikannya, dismissive avoidant. Seseorang yang kelihatan sangat dingin, sangat mandiri, menolak kedekatan emosional, seolah-olah mereka tuh nggak butuh siapa-siapa. Padahal logika dibaliknya adalah, kalau aku nggak biarin siapapun masuk, aku nggak bakal hancur pas mereka pergi gitu kan. Bener, mereka matiin sistem emosi mereka sebagai bentuk pelindung. Nah, dan yang ketiga, yang paling melelahkan dari semuanya, adalah fearful avoidant. Gabungan keduanya dong. Iya, gabungan. Individu ini sebenarnya sangat mendambakan cinta dan keintiman. Tapi, begitu ada yang mulai mendekat dan temboknya mulai runtuh, sistem saraf mereka ngebunyiin alarm bahaya merah. Jadi maju mundur gitu ya? Sangat. Mereka terjebak dalam siklus yang menyiksa. Ingin banget dipeluk, tapi ada dorongan fisik yang tak tertahankan buat lari ngejauh demi keselamatan.
Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Tadi di awal kita bahas soal Collier bersaudara dan 170 ton barang bekas mereka. Pas kita ngerasa dunia manusia terlalu berbahaya, kita mulai memproyeksikan kebutuhan rasa aman itu ke benda mati. Berarti, apakah gangguan penimbunan atau hoarding disorder itu sebenarnya manifestasi fisik dari fearful avoidant? Secara psikologis, koneksinya sangat kuat. Buat orang-orang yang ngalamin trauma kehilangan ekstrim, barang-barang fisik itu jadi pengganti dari hubungan manusia yang gagal ngasih rasa aman. Karena benda mati kan nggak punya kehendak ya. Setumpuk koran bekas nggak mungkin tiba-tiba berhenti mencintaimu. Betul. Sebuah kotak kosong nggak bakal pernah ngemas barang-barangnya, terus pergi ninggalin kamu di tengah malam. Oh wow, jadi entah kita berpegangan erat banget pada hubungan yang toksik karena takut sendirian, atau kita nimbun barang bekas di kamar karena mikir mungkin nanti bakal berguna, kita sebenarnya lagi ngelakuin hal yang sama. Kita lagi nyoba bikin benteng buat memblokir dunia luar karena kita pikir dunia itu berbahaya. Penjabaran yang sangat akurat. Barang fisik atau kendali ekstrim atas lingkungan itu cuma pelampiasan. Sayangnya, kayak yang kejadian di Collier bersaudara, benteng yang mereka bangun buat ngelindungin diri dari kematian justru jadi hal yang ngubur mereka hidup-hidup. Tragis banget ya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan yang paling krusial nih. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita udah paham mesinnya, si amigdala yang teriak dan hipokampus yang menyusut. Kita tahu sejarah generasinya. Terus, gimana solusinya? Aku kan nggak bisa cuma bilang ke diriku, ayo mikir positif dong, pas alarm asap di kepalaku lagi nyemprotin air. Gimana cara kita ngelepasin diri dari siklus ini? Kamu bener banget, sekedar mikir positif itu nggak bakal mempan buat sistem biologi yang lagi panik. Kamu butuh pendekatan bottom up atau pendekatan somatik. Somatik itu maksudnya lewat tubuh? Betul. Daripada nyoba ngubah pikiran buat nenangin tubuh, kita gunain bahasa tubuh buat ngasih tahu otak kalau kita tuh aman. Salah satu konsep dasarnya adalah titrasi. Titrasi, kayak istilah kimia di lab ya, ngetesin cairan sedikit-sedikit. Analogi yang sempurna, dalam pemulihan sistem saraf, kita nggak boleh ngadepin semua trauma atau ketakutan kita sekaligus. Itu malah bikin amigdala makin panik kebanjiran. Titrasi berarti mengekspos diri pada ketakutan dalam dosis yang sangat-sangat kecil. Ngerasain dikit terus diredain lagi gitu. Iya, ini memperlebar apa yang kita sebut jendela toleransi. Kita ngebuktiin ke sistem saraf kalau kita bisa stres dikit tanpa harus hancur. Terus prakteknya gimana pas kita lagi panik? Di riset ada nyebut soal pendulasi. Pendulasi itu seni memindahkan fokus secara sadar. Bayangin kamu tiba-tiba diserang rasa takut dipecat, terus dadamu sesak. Daripada ngelawan sesak itu, rasain bentar. Terus, secara sengaja, pindahin fokusmu ke bagian tubuh yang kerasa netral atau nyaman. Misalnya ngerasain telapak kaki yang lagi nyentuh lantai. Betul banget. Habis beberapa detik, balikin fokus ke dadamu. Biasanya, seseknya agak berkurang. Bolak-balik fokus ini ngajarin sistem sarafmu buat lebih fleksibel, biar nggak kaku terjebak di respons fight or flight. Itu praktis banget sih. Tapi gimana kalau kepanikannya udah memuncak? Kayak panic attack jam 2 pagi karena overthinking? Ada nggak sih semacam CPR buat amigdala? Ada dong. Alat yang paling cepat dan selalu kamu bawa kemana-mana itu adalah nafasmu. Lebih tepatnya, breathwork 428. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, terus hembusin pelan-pelan lewat mulut selama 8 detik. Tunggu, kenapa hembusan nafasnya harus jauh lebih lama? Bukannya pas panik kita butuh banyak oksigen? Nah, justru sebaliknya. Pas kamu panik, nafasmu jadi pendek dan cepat. Itu mompa detak jantung dan ngasih tahu otak buat bersiap kelahi. Hembusan nafas yang panjang itu kunci utamanya karena dia secara mekanis merangsang saraf vagus. Saraf vagus itu yang nyambungin perut ke otaknya. Iya, kabel komunikasi utama organ dalam ke otak. Saat saraf vagus dirangsang lewat hembusan panjang, detak jantung melambat. Dia ngirim sinyal ke amigdala. Lihat nih, jantung kita pelan, kita aman, nggak ada harimau. Matiin alarmnya. Luar biasa, benar-benar kayak saklar fisik buat matiin ketakutan ya. Terus di riset ada juga self-havening dan teknik 5-4-3-2-1. Iya, self-havening itu menenangin banget. Kalau lagi cemas, silangkan lenganmu di dada, terus elus pelan dari bahu turun ke siku berulang kali. Atau cukup elus telapak tanganmu satu sama lain. Sentuhan lambat ini terbukti ilmiah ngasilin gelombang delta di otak. Gelombang delta itu yang pas kita tidur nyenyak kan?
Tepat. Jadi dia memicu rasa aman yang dalam. Kalau metode 5, 4, 3, 2, 1 itu pakai indera. Cari 5 benda yang bisa dilihat, 4 yang disentuh, 3 yang didengar, dan seterusnya. Ini narik paksa hipokampus dari masa lalu, balik ke masa kini yang nyata. Oke, jadi fakta bahwa sekedar ngatur napas, ngelus bahu, dan ngerasain lantai itu bisa ngentiin teror psikologis yang usianya mungkin puluhan tahun. Maksudku, kita nggak terjebak sama otak yang rusak ini dong. Kita beneran bisa mengubah kabel di otak kita sendiri? Bener banget. Dan landasan neuroscience-nya itu namanya neuroplastisitas. Otak manusia itu plastis, terus berubah sampai akhir hayat. Ada hukum Hebb yang bilang, neurons that fire together, wire together. Selama ini, ketakutanmu menyala tiap hari, jadi dia kayak jalan tol bebas hambatan di otakmu. Sementara rasa aman itu cuma kayak jalan setapak yang penuh semak belukar ya? Nah itu, dengan latihan somatik ini, kamu lagi menebas semak-semak itu buat bikin jalan tol yang baru menuju kedamaian. Jadi ini bukan soal menghapus ingatan masa lalu ya? Bukan, ini soal ngebuktiin ke sistem sarafmu secara konsisten napas demi napas, kalau hari ini kamu pegang kendali dan kamu aman. Wow, menyadari kalau kita punya kekuatan sebesar itu benar-benar ngelepasin beban berat di pundak ya. Sebagai penutup yang lembut buat kamu yang lagi dengerin Lih, ketakutanmu yang luar biasa akan kehilangan semua yang kamu punya, itu bukan kecatatan karakter. Itu bukan tanda kamu lemah atau kurang bersyukur. Bener banget. Sebaliknya, itu cuma bukti betapa cerdasnya sistem pertahanan tubuhmu yang lagi kerja lembur buat ngelindungin kamu dari luka lama dan beban generasi. Otakmu cuma nyoba ngelindungin pakai peta lama, tapi sekarang kamu udah punya peta yang baru. Ini memunculkan pertanyaan penting ya buat kita renungkan. Kalau otakmu begitu luar biasa kuatnya sampai bisa ngebangun arsitektur ketakutan sekompleks itu demi ngelindungin kamu, bayangin dong, mahakarya macam apa yang bisa dibangun sama jaringan syaraf yang brilian itu kalau kamu mulai ngelatihnya buat mengenali rasa aman, harapan, dan kebahagiaan. Indah banget pemikirannya. Gimana kalau pencapaian tertinggimu itu bukan tentang bersiap ngadepin badai, tapi menyadari kalau kamu udah punya rumah yang kokoh dan aman di dalam dirimu sendiri? Itu pemikiran yang sangat manis buat dibawa pulang. Kami mengundang kamu hari ini, cobain satu aja teknik yang kita bahas tadi ya. Pas kerasa dunia terlalu berat, ingat buat narik napas panjang, hembusin pelan-pelan, elus lenganmu, dan sadari kalau di detik ini, di ruang ini, kamu aman. Terima kasih udah ikut duduk bareng di sesi kita yang damai ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.